Kasus keracunan massal akibat mengkonsumsi paket makanan bergizi gratis terus bermunculan. Korbannya sudah ratusan pelajar di seluruh tanah air. Apa yang salah? Simak dalam diskusi berikut ini. Kasus keracunan massal akibat mengonsumsi paket makan bergizi gratis lagi-lagi terjadi. Korbannya sudah ratusan pelajar di seluruh tanah air. Apa yang salah dengan hidangan makan bergizi gratis? Sudahkah program MBG sesuai standar yang aman untuk anak di sekolah? Muntah-muntah, diare, sakit perut, sampai pusing. Puluhan pelajar di Raja Polah, Tasikmalaya ini dirawat di puskesmas usai menyantap makan dari program makan bergizi gratis. Pasca kejadian, beberapa siswa mengaku trauma dengan makanan yang dibagikan di program MBG. Trauma nggak akan makanan? Kata anak, ya ada trauma. Gitu ya? Mama nggak mau makan dari sekolah, minta dibekelin aja pakai mie dari rumah. Gitu. Oh gitu, ada khawatiran ya? Iya, trauma ada. Di Bandung kondisinya lebih parah lagi. 342 siswa SMP 35 Bandung mengalami keracunan massal usai ratusan siswa menyantap makan siang dari program makan bergizi gratis. Tak hanya siswa, 2 orang guru juga turut menjadi korban keracunan massal. Beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus, ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak. Gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional. Kasus keracunan massal di program MBG sudah sering terjadi. Ratusan siswa di berbagai daerah jadi korban. Sejak awal 2025, kasus keracunan yang diduga dari program makan bergizi gratis banyak terjadi di berbagai daerah. Ada ratusan siswa yang mengalami mual, pusing, sakit perut, sampai diare. Apa respon Badan Gizi Nasional soal banyaknya kasus keracunan di program MBG? Kepala Badan Gizi Nasional bilang secara umum tentu baik kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5%. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian. Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional dikritik karena menghitung jumlah siswa keracunan dengan angka kuantitatif. Masalah pemberian makanan dan higienis, tingkat higienis dan kemudian tingkat keamanan itu harus menjadi sebuah jaminan dan tidak bisa dibenarkan bahwa karena 0,5% lalu dianggap itu bisa dimaafkan. Menurut kami ini sangat penting ya, standar keamanan. Nanti Dr. Yen pasti akan menambahkan. Kalau 0,5% tapi yang menerima banyak kan juga berapa banyak ya itu artinya. Dan sebenarnya dalam soal makanan, 1 orang pun tidak boleh keracunan. Jadi ini yang kami sorot dan kami ingin berharap bahwa ada langkah-langkah perbaikan. Yang paling banyak disorot setelah ratusan siswa jadi korban keracunan soal belum adanya standar untuk menyiapkan paket MBG yang layak konsumsi ke pelajar. Kami melihat bahwa kasus keracunan yang terjadi saat ini itu banyak disebabkan karena masalah belum ditetapkannya atau belum tetapnya pelaksanaan status atau standar dari penyiapan, standar dari pemasakannya, dari distribusi, jadi jauh atau tidaknya lokasi tersebut. Lalu dipaknya seperti apa? Apakah makanan panas bisa dipak segera dalam waktu yang singkat? Lalu kebersihan karena ada yang foto ulat dan segala macam itu mungkin ada bakteri yang tertinggal di dalam paket yang diberikan. Hal-hal seperti ini dan mungkin juga dari bahan makanannya yang tidak dicuci dengan bersih. Ini yang kami soroti atau kami tulis sebagai masalah tata kelola. Nah, ahli gizi punya catatan penting yang sering diabaikan dapur pembuat MBG saat mengemas makanan. Lalu kemudian suhu aman itu artinya apa? Ketika makanan itu dijaga dari atas kompor
sampai dengan ke tangan penerima manfaat itu suhunya terjaga dengan baik. Terjaga dengan baik artinya apa? Antara 5 sampai 60 derajat ini adalah suhu kritis yang harus dihindari. 5 derajat sampai 60. Nah, artinya apa? Ini adalah kondisi ketika suhu di mana bakteri, jamur, apapun mikroba bisa tumbuh. Itu sebabnya kenapa di dalam negara-negara maju yang membagikan MBG itu biasanya langsung di atas alat pemanas makanan atau langsung bahkan dari atas panci mereka langsung dibagikan kepada penerima manfaat. Karena untuk mencegah suhunya turun di bawah 60 derajat Celcius tadi. Itu penting. Lalu kemudian memisahkan antara makanan yang tidak matang dengan makanan yang matang. Contoh paling gampang misalnya ada potongan pepaya, ada potongan semangka. Itu digabung tuh. Walaupun kelihatannya wadahnya bersekat tetapi berada di dalam kondisi yang sama. Yaitu suhunya antara lain sama gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya semangkanya udah dipotong. Nah, ini bahaya sekali buat risiko kontaminasi. Kami ikuti pernyataan ahli gizi. Keracunan makanan adalah cermin tata kelola membuat makanan yang buruk. Badan Gizi Nasional harus mengevaluasi diri walaupun hanya ada 1 siswa yang keracunan, apalagi kalau yang ini jumlahnya sampai ratusan siswa. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.